Bagian 8. Rencana jahat Randy. Risti berjalan santai menuju ruang Rudy. Sebagai tunangan Rudy, dia memang sudah terbiasa datang ke tempat Rudy, dan karyawan pun sudah banyak yang kenal dengannya. Risti langsung membuka pintu ruangan Rudy dengan perlahan. Sedetik kemudian, wajah sumringahnya berubah menjadi amarah. Kedua bola matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. "Mas Rudy, kamu..." Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Risti. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika kekasihnya sedang bermesraan dengan wanita lain. Seketika dada Risti bergemuruh penuh kemarahan. Dia menyaksikan langsung perselingkuhan yang dilakukan oleh kekasihnya dengan salah satu staf yang ada di kantor. Niat hati ingin memberikan kejutan untuk Rudy dengan kedatangannya yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Justru dia yang malah mendapatkan kejutan yang menyakitkan. Risti masih terdiam mematung di ambang pintu ruang kerja Rudy. Dia terlihat shock melihat Rudy. Tunangannya sedang memangku seorang wanita dan mencumbunya dengan mesra. Rudy langsung gelagapan. Begitu juga dengan Nana. Keduanya menjadi salah tingkah serta gugup karena sudah kepergok oleh Risti sedang dalam kondisi bermesraan. "Sayang, dengarkan dulu penjelasanku. Ini semua tidak seperti yang kamu lihat." Rudy berjalan ke arah Risti dan berusaha untuk menjelaskan pada kekasihnya itu. Sementara Nana berdiri tegak. Dia merapikan kembali kancing kemejanya dan juga rambut yang sempat acak-acakan. Nana melihat Rudy yang sedang berusaha menjelaskan kepada Risti mengenai apa yang sudah mereka berdua lakukan. "Duduklah dulu. Aku akan jelaskan semuanya sama kamu." Rudy hendak memegang pergelangan tangan Risti, tapi wanita itu menepisnya dengan kasar. "Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Aku sudah melihat semuanya. Kamu sangat menjijikan sekali, Rudy. Berbuat mesum dengan stafmu sendiri. Aku benar-benar muak dan jijik padamu." Dengan penuh kemarahan, Risti meninggalkan ruang kerja Rudy. Risti berlari cepat dari ruang kerja Rudy dengan wajah merah seperti menahan amarah, sehingga membuat para karyawan menatap heran saat melihat kekasih dari atasan mereka pergi dengan keadaan marah. Mereka kembali bergosip dan kabar tersebut segera menyebar. Mereka banyak berspekulasi tentang apa yang terjadi, sehingga membuat Risti pergi dengan begitu marahnya. Pasti Mbak Risti sudah melihat apa yang sudah dilakukan oleh kekasihnya itu bersama dengan Nana. Setelah ini, pasti kabar perselingkuhan antara atasan dan bawahan akan secepat kilat menyebar kemana-mana. Kasihan sekali ya Mbak Risti. Padahal dia perempuan yang sangat cantik dan juga baik. Tapi entah kenapa Pak Rudy justru tertarik sama Nana yang sudah berstatus sebagai istri orang. Mereka terus saja bergosip pria. Ada yang iba terhadap Risti. Ada juga yang merasa puas karena perselingkuhan Nana dengan Rudy akhirnya terbongkar oleh Risti sendiri. Sudah lama kabar burung ini berembus, tapi mereka semua tidak ada yang berani bersuara dan juga menduga-duga karena belum terlihat sendiri buktinya.
Tapi kepergian Risti dengan wajah marah seperti itu sudah cukup menjadi bukti jika perempuan itu sudah melihat apa yang dilakukan oleh Rudy dan juga Nana. Sudah, biarkan saja. Ini bukan urusan kita. Lebih baik sekarang kita selesaikan pekerjaan masing-masing. Salah satu dari mereka semua membubarkan kerumunan para staf perempuan yang sedang bergosip, membicarakan Rudy dan juga Nana yang terciduk oleh Risti sedang bermesraan. Rudy tidak bisa menghentikan Risti yang sudah pergi dengan marah. Dia tidak menyangka jika siang ini Risti akan datang ke kantornya karena perempuan itu tidak memberitahunya terlebih dahulu. Rudy juga sepertinya lupa untuk mengunci pintu ruang kerjanya, sehingga mempermudah Risti untuk masuk tanpa perlu mengetuk pintu. Di tempat lain di rumah Randy, dia terlihat sedang berbicara dengan ayahnya, yaitu Pak Herman. Keduanya membicarakan mengenai apa yang sudah dilakukan Randy kepada Sylvie. Apa yang sudah kamu lakukan sehingga membuat Sylvie marah dan memutuskan untuk mengakhiri pertunangan ini? Herman sedang menginterogasi Randy karena dia mendapatkan informasi jika Sylvie sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Randy. Tadi aku sedang ada di restoran. Aku juga tidak tahu jika Sylvie juga ada di sana. Dia melihat aku sedang bersama dengan wanita lain. Sylvie marah dan dia tidak mau mendengar penjelasanku. Randy menjelaskan tentang apa yang terjadi sehingga membuat Sylvie marah. Kamu ini bodoh sekali, Randy. Benar-benar bodoh. Kamu sudah melakukan kesalahan besar yang akan berdampak pada rencana kita. Dengan putusnya hubungan kamu dan juga Sylvie, maka semua rencana yang sudah Papa susun dengan baik akan hancur berantakan hanya karena kebodohanmu itu. Wajah Herman benar-benar merah karena marah. Sudah berulang kali Herman mengingatkan Randy untuk bisa meluluhkan hati Sylvie dan meyakinkan perempuan itu jika dirinya adalah lelaki yang baik dan pantas untuk menjadi suaminya. Tapi sekarang semuanya akan hancur berantakan karena kebodohan Randy yang sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan diketahui oleh Sylvie. Jadi perempuan itu dengan cepat memutuskan hubungan dan mengaku jika dirinya sudah punya kekasih baru. Tadi aku juga melihat Sylvie datang ke restoran bersama dengan seorang laki-laki. Dia terlihat cukup tampan, dan Sylvie mengaku jika laki-laki tersebut adalah kekasih barunya. Jadi tidak sepenuhnya kesalahan ada padaku. Sylvie sendiri juga sudah berselingkuh dengan lelaki lain. Randy membela diri di hadapan Herman karena dia tidak terima disalahkan atas apa yang terjadi siang ini. Bagaimana kamu seceroboh ini, Randy? Jika Sylvie sampai membatalkan pertunangan ini, maka hancur sudah rencana Papa untuk menghancurkan perusahaan Bagaskara. Papa kan hanya memintamu untuk tetap memperlakukan Sylvie dengan baik, tapi kamu justru sudah menyakitinya dan membuat Sylvie marah, lalu memutuskan pertunangan ini, seru Herman penuh amarah kepada putranya. Herman dan Bagaskara adalah rekan bisnis yang sudah lama saling berhubungan. Tapi meskipun mereka berteman, sebenarnya Herman sangat membenci Bagaskara. Dia akan melakukan cara apapun untuk menghancurkan bisnis Bagaskara. Perjodohan antara Sylvie dengan Randy adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Herman untuk bisa menghancurkan perusahaan Bagaskara. Hanya dengan cara itulah keinginan Herman bisa terwujud, karena Herman tidak ingin jika perusahaan Bagaskara terus berkembang.
Untuk itulah dia sengaja menugaskan Randy agar bisa mendekati Sylvie dan perlahan menghancurkan perusahaan Bagas dari dalam. Terus sekarang aku harus berbuat apa? Karena aku tidak tahu jika Sylvie juga ada di restoran itu. Andai saja aku tahu, sudah pasti aku akan secepatnya pergi dari sana supaya tidak ketahuan jika aku sedang berjalan dengan perempuan lain. Randy mengatakan alibinya, padahal memang dasarnya dia mendekati Sylvie atas perintah dari Herman, bukan karena keinginannya sendiri. Saat ini papa tidak bisa berpikir dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah kamu buat. Seharusnya kamu berpikir ulang dan mempertimbangkan terlebih dulu sebelum melakukan sesuatu hal yang pada akhirnya merugikan kita semua. Herman sangat kesal karena apa yang dilakukan oleh Rudy membuatnya marah. Padahal rencana Herman tinggal selangkah lagi. Sylvie dan juga Rudy sudah berhasil bertunangan dan hanya tinggal menunggu beberapa waktu saja untuk kedua keluarga bertemu dan membicarakan acara lamaran. Setelah itu melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tapi rencananya terhambat karena kesalahan besar yang sudah dilakukan oleh putranya sendiri. Dan sekarang Herman belum tahu keputusan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sylvie sudah merasa sakit hati atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Randy, sehingga dia tidak ingin melanjutkan hubungannya lagi dengan Randy.